Di video ini, saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Rade. Film ini dirilis pada tahun 2021, yang dibintangi oleh Salman Khan sebagai Rade, Disha Patani sebagai Dia, Jackie Shroff sebagai Avinash, dan Randeep Hooda sebagai Rana. Di awal film diperlihatkan 3 orang di dalam mobil. Dia bernama Rana dan 2 anak buahnya. Lalu mobil itu berhenti di samping gedung tua. Rupanya, Rana telah menculik seorang pria yang telah berhutang padanya. Namun pria tersebut belum bisa membayar hutangnya. Lalu Rana bertanya keberadaan Mansur kepada pria tersebut. Namun pria itu menjawab kalau Mansur ada di Malaysia. Lalu Rana mengambil palu dan memberikannya kepada salah satu anak buahnya. Kemudian anak buah Rana menghantamkan palu itu ke tangan pria yang mereka culik itu. Scene berpindah ke seorang remaja yang terlihat gelisah sedang mencari sesuatu. Rupanya remaja itu mencari sabu-sabu. Setelah menemukannya, ia langsung menghisap sabu-sabu itu. Lalu remaja itu naik ke atap gedung dan terjun bebas alias bunuh diri. Berita aksi bunuh diri itu langsung tersebar ke media. Rupanya itu adalah kematian ke-12 di Mumbai dalam 3 bulan terakhir akibat kecanduan narkoba. Lalu scene berpindah ke kantor polisi. Di sana sedang diadakan rapat yang membahas tentang banyaknya kasus bunuh diri akibat kecanduan narkoba. Salah satu pak polisi mengatakan, sebenarnya ini bukan pekerjaan untuk petugas polisi biasa. Kami membutuhkan seorang spesialis untuk itu, ucap pak polisi, yaitu Rade. Rade adalah seorang polisi yang pemberani. Dia menghabisi bos mafia keji beserta anak buahnya. Diketahui bos mafia itu telah melakukan pelecehan seksual kepada seorang gadis, lalu membunuhnya dan membuang mayatnya di rel kereta api. Rade datang ke kantor polisi memenuhi panggilan Pak Komisaris Polisi. Sebelumnya, Rade telah dihentikan sementara waktu dari tugasnya sebagai polisi karena dianggap terlalu kejam saat menangani kasus kriminal. Setibanya Rade di kantor polisi, ia disambut oleh teman-temannya. Lalu datanglah sang kepala polisi. Ia menyombongkan diri dengan mengatakan kalau ia sebagai kepala polisi lebih berkuasa di kantor polisi itu. Pak Kepala Polisi ini bernama Avinash. Ia merasa sebagai senior harus ditemui dahulu oleh Rade, bukan teman-teman Rade. Di perjalanan pulang, mobil Rade mogok. Saat Rade akan naik bajai, ternyata tidak bisa karena bajai itu sedang melakukan demo. Muncullah seorang gadis cantik bernama Dia. Dia adalah adik dari Avinash, namun Rade belum mengetahuinya. Rade rupanya terpesona oleh Dia. Rade berencana akan numpang mobil Dia. Karena mereka belum saling kenal, Rade berpura-pura kakinya sakit. Dia pun akhirnya memberikan tumpangan. Di dalam mobil, Dia yang sedang telepon dengan kakaknya mengatakan kalau ia benci dengan polisi. Dan ia memperkenalkan diri kepada Rade sebagai seorang model. Rade mendengar itu, ia lalu memperkenalkan dirinya bukan sebagai polisi, tapi sebagai orang yang sedang berjuang menjadi model. Scene beralih ke Rana dan 2 anak buahnya. Rupanya, Rana telah mengetahui kalau Mansur sudah kembali dari Malaysia. Rana datang ke rumah Mansur. Mansur terlihat terkejut melihat Rana. Scene berpindah ke Rade yang baru sampai di kantor polisi. Ia melihat seorang remaja. Remaja itu bernama Azan. Rade melihat Azan membuang kertas dan terlihat raut wajah Azan sangat sedih. Rade mengambil kertas itu dan membacanya. Isi kertas itu adalah Azan yang curhat kalau dirinya beberapa bulan lalu telah kehilangan sahabatnya. Sahabatnya mati bunuh diri. Tetapi menurut Azan itu adalah pembunuhan karena sahabatnya telah dipaksa untuk mengonsumsi narkoba oleh pengedar narkoba yang membuat sahabatnya kecanduan dan stres lalu bunuh diri. Setelah membaca itu, Rade memanggil Azan. Rade berjanji kepada Azan bahwa ia akan memberantas pengedar narkoba. Rade bertanya kepada teman kerjanya, siapa saja geng yang menguasai kota Mumbai. Lalu temannya mengatakan kalau kota Mumbai dikuasai oleh 2 gangster, yaitu Dilawar yang menguasai Mumbai bagian timur dan Dagdudada menguasai Mumbai bagian barat. Rade lalu menemui Dagdudada dan menginterogasinya.
Tapi Dagdu Dada mengaku tidak menjual narkoba. Setelah itu, Rade melihat seseorang lari kabur setelah melihat kehadiran Rade. Dengan cepat, Rade langsung mengejarnya. Orang itu pun tertangkap. Lalu Rade membawanya ke kantor polisi dan menginterogasinya. Orang itu mengatakan kalau ia tahu informasi bahwa adik dari Dilawar, yaitu Mansur, adalah seorang pengedar narkoba. Sin beralih ke dia yang sedang menelpon Rade. Dia meminta Rade untuk datang menemuinya besok, karena dia akan memperkenalkan Rade kepada temannya yang seorang fotografer. Keesokannya, Rade pun datang. Rade akan difoto, yang nantinya foto itu akan dikirim ke agensi periklanan supaya Rade bisa dipromosikan sebagai model. Namun saat sesi pemotretan, gaya Rade terlihat kaku. Dia meminta Rade untuk membuka bajunya. Setelahnya, dia dan yang lainnya kaget melihat badan Rade yang berotot. Lalu pemotretan dilanjut. Di hari berikutnya, Rade menemui Dilawar. Rade ingin bertemu Mansur, namun Mansur tidak ada di tempat. Rade lalu membawa Dilawar bertemu musuh bebuyutannya, yaitu Dagdu Dada. Pertemuan itu terjadi di kafe milik kakek Azan. Rade meminta Dilawar dan Dagdu Dada untuk berdamai. Awalnya mereka menolak, namun Rade memaksa. Akhirnya mereka pun berpelukan dan selfie bersama atas perintah Rade. Setelah pertemuan itu selesai, Dilawar ditelepon oleh adiknya, yaitu Mansur. Mansur mengaku kalau ia diculik oleh Rana dan meminta kakaknya untuk datang menyelamatkannya. Dilawar pun langsung datang menemui Rana sendirian. Di sana, rupanya Mansur berbohong. Ia tega menjual kakaknya ke Rana. Rana menusuk Dilawar berkali-kali, hingga tewas. Sin beralih ke dia. Dia menelpon Rade untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Singkat cerita, Rade pun datang. Dia memperkenalkan Rade ke kakaknya yaitu Avinas. Avinas dan Rade berpura-pura tidak saling mengenal. Setelah dia pergi, Avinas mengancam Rade agar tidak macam-macam dengan adiknya. Rade pergi meninggalkan Avinas. Lalu dia memanggil Rade dan mengajaknya untuk berdansa bersama. Saat berdansa, Rade menengok ke arah Avinas. Setelah itu, Rade malah membayangkan kalau dia adalah Avinas. Rade pun kaget dan mendorong dia yang dikiranya adalah Avinas. Lalu Rade meminta maaf kepada dia. Sin beralih ke Rana yang datang ke hotel bersama anak buahnya. Tapi Rana dan anak buahnya malah melecehkan para gadis diskotik di hotel itu. Para penjaga lalu menegur Rana. Tapi Rana kelewat batas. Ia malah membunuh semua penjaga. Saat polisi mengecek CCTV untuk melihat pelaku pembunuhan itu, tidak ada satupun dari mereka yang mengenal Rana. Tapi saat Rade memeriksa lebih teliti CCTV itu, ia melihat polisi Avinas ada di hotel itu. Avinas datang ke hotel itu dan mabuk-mabukan. Avinas memarahi Rade, ia takut rahasianya terbongkar. Dia datang ke kantor polisi untuk mengantarkan dompet kakaknya yang ketinggalan. Di sana, dia bertemu Rade. Rade mengaku kalau ia sedang melapor ke polisi kalau HP-nya hilang. Dia mengajak Rade untuk meminta bantuan Avinas saja. Awalnya Avinas akan memberitahu dia kalau Rade seorang polisi. Namun Rade tahu rahasia gelapnya di hotel. Avinas pun tutup mulut. Diperlihatkan Rana yang menemui Dagdu Dada. Rana telah menghabisi sebagian anak buah Dagdu Dada. Melihat itu, Dagdu Dada pun ketakutan. Akhirnya, ia dan anak buahnya yang tersisa terpaksa menuruti perintah Rana untuk mengedarkan narkoba. Di rumah Mansur, Rana melihat istri Mansur yang begitu cantik. Rana menginginkan istri Mansur. Lalu, Rana memberikan sejumlah uang kepada Mansur. Sebagai gantinya, Mansur harus memperbolehkan Rana melecehkan istrinya. Mansur yang memang manusia mata duitan, ia rela menjual istrinya. Sin berganti di mana Rade sedang berbicara dengan mata-mata suruhannya. Mata-mata Rade mengatakan kalau ia mengetahui di mana mayat Dilawar dan klub malam yang sering dikunjungi oleh Rana. Di malam harinya, Rade mendatangi klub malam itu, dan benar saja Rana ada di sana. Saat Rana berada di toilet, Rade menyusulnya ke toilet. Di sana, mereka baku hantam. Niki, yang seorang polisi wanita teman Rade, ikut masuk ke toilet.
Rade sendirian, sedangkan Rana dibantu dua anak buahnya. Saat perkelahian berlangsung, polisi datang. Rana dan anak buahnya langsung kabur. Di lain hari, dia berterus terang kepada Rade kalau ia mencintai Rade. Rade pun membalas cinta dia. Sin beralih ke Rade yang menangkap Mansur. Lalu Rade memaksa Mansur supaya memberitahu di mana markas Rana. Tapi Mansur tidak mengetahuinya. Yang ia tahu hanya lokasi pabrik pembuatan narkoba milik Rana. Rade datang ke tempat itu. Rupanya tempat itu dulunya milik Dagdu Dada yang dirampas oleh Rana. Di sana, Dagdu Dada membantu Rade melawan anak buah Rana. Rana berhasil menangkap anak buah Rana bernama Lota. Tapi salah satu anak buah Rana yang bernama Sankar berhasil kabur. Rana yang sedang tidak berada di tempat itu mendapat kabar kalau Dagdu Dada mengkhianatinya. Rana sangat marah. Rana membunuh Dagdu Dada dan anak buahnya di pesta ulang tahun ibu Dagdu Dada dengan menyemprotkan asap yang membuat semua orang di sana tidak bisa melihat dengan jelas. Rana memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Dagdu Dada. Semakin hari, korban pembunuhan semakin banyak. Komisaris polisi merasa kecewa kepada Rade. Ia menganggap kalau Rade tidak bisa menangani kasus ini. Komisaris polisi lalu mengganti Rade dengan polisi lain yang bernama Arjun. Namun Rade meminta kesempatan untuk membuktikan kalau ia akan memberantas kejahatan di kota Mumbai. Walaupun posisi Rade sudah digantikan oleh Arjun, Rade tetap akan beraksi menangkap para penjahat. Rade mengajak Avinas ke tempat rehabilitasi. Ia menunjukkan kepada Avinas betapa menderitanya para remaja yang kecanduan narkoba. Avinas pun mengerti dengan perasaan Rade yang begitu niat untuk menangkap pengedar narkoba. Rade sedang menginterogasi Lota, namun Lota tidak mau memberitahu markas Rana. Akhirnya, Lota dibawa ke pengadilan menggunakan mobil. Di dalam mobil itu juga terdapat dua pengacara. Lota mendengar itu langsung menawarkan diri untuk menjualkan narkoba itu dengan syarat pengacara mau melepaskannya. Pengacara itu pun melepaskan Lota. Lalu Lota menemui Rana dan menceritakan semua yang terjadi kepadanya. Mendengar cerita Lota, Rana tahu kalau Lota hanya dijebak. Atas perintah Rade, dua pengacara itu berjanjian dengan Lota untuk bertemu, bertransaksi narkoba. Lota datang bersama teman-temannya. Di sana, Rade bersembunyi dan mengintai mereka dari kejauhan. Setelah waktunya tepat, Rade datang dan menangkap Lota. Namun, di lain tempat ternyata Rana juga telah menculik dia. Diperlihatkan seorang pria pemilik hotel bernama Vipul yang memiliki dendam kepada Rana karena anak buahnya telah dihabisi oleh Rana. Mansur memberitahu Vipul kalau Rana menculik dia dan menangkapnya di sebuah kafe. Vipul dan anak buahnya datang ke kafe itu untuk balas dendam. Namun Vipul kalah cepat oleh Rana yang lebih dulu menembaki Vipul dan anak buahnya. Tiba-tiba Rade datang langsung menghajar anak buah Rana. Rana berhasil kabur menaiki mobil bersama Mansur. Rana rupanya tahu kalau Mansur mengkhianatinya. Ia langsung membunuh Mansur di dalam mobil. Sin kembali ke kafe di mana Vipul ternyata masih hidup. Rade berbincang dengan Vipul. Dia yang mendengar perbincangan mereka langsung tahu kalau Rade seorang polisi. Dia memarahi Rade, tapi setelahnya dia memaafkan Rade. Rade meminta bantuan para pelajar untuk memberantas narkoba dengan cara memfoto setiap kali mereka melihat transaksi narkoba dan memberikan foto itu kepada Rade. Setelah terkumpul banyak foto, Rade menangkap semua pengedar narkoba yang terlihat di foto itu. Niki melihat Sankar, ia lalu mengikuti Sankar dan sampailah ke tempat persembunyian Rana. Niki langsung memberitahu lokasinya ke Rade. Rade pun langsung meluncur ke sana. Saat Rana dan Sankar akan pergi dengan mobil, Niki menghentikan mobil itu. Rana tancap gas untuk menabrak Niki, namun mobil Rana dihalangi oleh mobil Rade yang sudah sampai di sana tepat waktu. Rade menghajar Sankar dan berhasil menangkapnya. Namun, Rana berhasil kabur. Rana bersembunyi di kafe milik kakek Azan. Di sana, Rana membawa uang di dalam tas. Saat Rana sedang menelpon seseorang, Azan sudah mengetahui kalau Rana adalah bos narkoba lewat berita di koran yang ia baca. Azan lalu mengambil tas milik Rana. Rana yang menyadari hal itu langsung mengejar Azan.
Azan berlari ke atap kafe. Di sana ia sudah terpojok oleh Rana. Azan menelpon Rade, tapi Rade sedang menerima telepon dari orang lain. Saat Rana mendekati Azan, Azan langsung membuang tas milik Rana, dan uang itu pun berhamburan terbang dan jatuh di depan kafe. Rade yang sudah berada di sana melihat uang itu. Dari atas, Rana menjatuhkan Azan. Rade melihat itu langsung menangkap Azan. Walaupun Azan terluka, namun ia selamat. Rana berhasil kabur lagi. Di keesokan harinya, para pengedar narkoba yang sudah ditangkap dibawa menggunakan mobil tahanan. Mobil itu sudah disetting untuk kecelakaan, dan para tahanan akan kabur. Di saat itulah Rade akan membunuhnya. Setelah Rade membunuh semua tahanan itu, rupanya Lota berhasil lolos dari Rade dan berlari menghampiri Rana yang sudah bersiap dengan helikopter. Rade mengejar mereka dengan melompat ke helikopter. Di sana terjadilah baku hantam. Helikopter pun oleng dan menghantam sebuah mercusuar. Rade berhasil menendang Lota keluar dan jatuh dari helikopter. Rana berhasil melompat dari helikopter saat helikopter sudah dekat dengan daratan. Helikopter itu pun jatuh yang membuat Rade terpental keluar. Rana lalu bangkit mengambil batu besar dan akan menghantamkannya ke Rade. Namun Avinas datang tepat waktu dan menembak Rana. Rana pun jatuh, namun ia masih hidup. Avinas mendekati Rana. Rana langsung menarik kaki Avinas dan melemparnya ke sebuah bangkai mobil. Avinas pun pingsan. Saat Rana akan menusukkan besi ke Avinas, rupanya Rade sudah sadar dan menahan besi itu. Mereka pun baku hantam kembali. Dan pada akhirnya Rana pun tewas dipukuli di bagian kepalanya oleh Rade menggunakan besi. Kematian Rana disaksikan oleh Azan dan kakeknya melalui video call Rade.